Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ilhamiati Fadilah dengan nomor NIM 202121136 dari kelas HKI 5E. Di sini saya akan mengaji atau membaca surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirrijalin nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini janganlah kamu berangan-angan, janganlah kamu berharap apa yang bukan pada tempatnya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia atas sebagian kamu atau yang lainnya. Seperti halnya contoh, kok perempuan bisa hamil ya, sedangkan kata si lelaki itu aku tidak bisa. Kok perempuan dibelanjai ya, tidak membelanjakan. Karena bagi laki-laki dan perempuan itu sudah ada bagiannya masing-masing sesuai dengan ganjaran atau pahala yang didapatkannya. Seperti halnya sabda Nabi, kalau perempuan itu bisa hamil, dia seperti halnya orang yang bangun malam, sholat sepanjang malam. Begitu dia menyusui anaknya, maka seperhisapan susunya itu seperti halnya dia memerdekakan seorang hamba atau budak. Laki-laki punya hak atas apa yang diusahakannya, begitu pula dengan perempuan. Di sini itu laki-laki itu kayak mempunyai hak untuk membelanjakan si istri atau si perempuan itu. Tetapi tidak ada salahnya jika si istri itu ingin membantu kehidupan rumah tangganya. Dalam artian kayak ingin membantu suami dalam mencari nafkah gitu. Tetapi itu dari segi agama itu bukan menjadi kewajiban sang istri. Memang seorang suami itu kepala rumah tangga, sedangkan sang istri itu kayak ibaratnya tuh kayak lehernya. Jadi kalau tidak ada leher itu tidak bisa bergerak. Di situ tadi sudah dijelaskan wa yas'alullahu min fadlih. Jika kamu merasa kurang, kayak kalau kamu kepingin ini, itu mintalah kepada Allah. Allah akan memberikan. Jika kamu tulus memintanya dengan cara tak terduga, itu pun biasanya bisa terjadi. Jadi kayak jika ada suatu keadaan yang tidak bisa diubahnya dan Anda tidak menyukainya, maka kamu harus terbiasa menyukai keadaan itu. Ayat ini melarang orang yang tidak realistis. Contohnya jika ada seorang pasangan suami istri, lama-kelamaan itu tidak cocok. Jadi mintalah kepada Allah itu supaya dikasihkan untuk kelebihan sang suami itu ditunjukkan gitu loh. Dan innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa isi hati kita, mengetahui harapan kita. Jadi maka gantungkanlah keinginan dan harapan kita itu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Yang selanjutnya itu Quran surat At-Tolak ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullaha ba'da usri yusra, yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lebih kepada keluarga, terhadap sang ibu, sang ayah, bahkan terhadap anak-anaknya, sehingga perceraian yang terjadi tidak mengorbankan anak. Allah telah menjanjikan kemudahan itu bagi seluruh umatnya. Bagi lelaki yang sudah menceraikan istrinya, kasih nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia kaya, kasihlah nafkah sesuai dengan kekayaannya. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Masalah tempat tinggal ia berikan sebagaimana wajarnya. Bagaimana kalau dia miskin? Nah ini, maka dia berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak menguji batas di luar kemampuannya. Seperti halnya contoh seorang suami yang mau menceraikan istrinya, tetapi istrinya tidak mau, dengan syarat kayak harus dibelikan hotel dulu atau dibelikan tanah dulu. Itu sang suami tidak wajib menurutinya karena di luar batas kemampuannya. Kayak sang suami itu misal kayak cuma bisa ngasih kayak rumah ini aja gitu, jadi tidak harus menuruti kemampuan sang istri tadi. Kalau beli hotel kan dalam hal ini dia belum mampu gitu. Dalam hal ini tuh Allah itu memperhatikan dari kondisi sang laki-laki yang menceraikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya, dan melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Sayaj'alullahu ba'dal usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. Kalau ada laki-laki yang menceraikan istrinya, Allah akan kasih kelapangan. Syaratnya ya harus bertakwa. Jadi yang saya dapat simpulkan dari ayat ini itu pasti tuh Allah akan mengasih kemudahan setelah kesulitan. Tapi ya intinya kita harus bertakwa, bersabar. Kalau kita percaya, yakin pasti ada itu ya kita harus yakin aja gitu. Dan seorang suami ketika ingin menceraikan istrinya itu kasih nafkahlah sesuai dengan kemampuannya, jangan yang berlebihan dan jangan yang kayak kekurangan banget gitu. Yang selanjutnya ada surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu keduanya sudah sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Maksud dalam surat ini itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu di situ Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu itu menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan untuk memerintahkan untuk menyembah kepadanya dan berbuat baik kepada ibu bapak itu. Hal ini dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sang pencipta, dan dengan adanya kedua orang tua itu sehingga kita bisa wujud dan memerintahkan berbakti kepada orang tua. Lawan dari kata bakti di sini itu biasanya itu durhaka.
Akan tetapi sebenarnya lawan dari kata berbakti itu bukan hanya durhaka. Ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak melawan, dia tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tetapi itu masih dianggap tidak berbakti kalau seandainya dia tidak berbuat baik kepadanya. Misalnya ada seorang yang tinggal dalam satu kota sama kedua orang tuanya, tapi dia itu tidak pernah menjenguk kedua orang tuanya, kayak tidak pernah telepon, tidak pernah datang ke rumah orang tuanya, tapi itu dia itu hampir setiap hari kirim uang kepada orang tuanya. Nah di situ dia itu disebut berbakti atau tidak? Yang pastinya tidak. Dia tidak berbakti walaupun dia tidak durhaka. Jadi jangan selalu dihadapkan bakti itu artinya dengan tidak durhaka. Bisa jadi orang itu ngasih uang kepadanya, kepada orang tuanya itu cara dia buat berbakti kepada orang tuanya gitu. Jadi berbakti dengan penuh kebaikan dengannya, walaupun kalian atau kita tuh sudah berbakti kepadanya, kirim uang kepada orang tua kita puluhan juta bahkan miliaran, itu jangan dihitung. Tetapi kalau sebaliknya, kalau orang tua itu masih sedikit kepada kita, itu harus dianggap besar. Itulah arti sesungguhnya dari kata ihsana di sini. Selanjutnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Di sini itu artinya seandainya orang tua kita itu sudah mencapai usia tua, usia sepuh gitu, itu dia tuh berhak ada di sisi kita, dalam artian kita menanggung biayanya, kita menanggung biaya hidupnya. Terus jangan dijadikan alasan untuk mengucapkan kata kepadanya. Contoh kayak, bapak nih kan kemarin baru tak beliin pakaian, masa minta lagi. Terus kalau kamu, contoh lainnya, kalau kamu misal lagi disuruh ibumu suruh belikan apa ke warung gitu, jangan sekali-sekali kayak membantah, ntar dulu bu gitu, ntar dulu. Itu jangan, mending langsung diangkati, kayak langsung dibelikan gitu. Kata-kata yang mulia, jadi ucapkanlah kata-kata yang mulia, dan janganlah kamu membentaknya, dan jangan kamu menampakkan kebencian atau ketidaksenangan di hadapannya, tetapi ucapkanlah dengan kata-kata qaulan karima, yaitu kata-kata yang mulia, kata-kata yang terbaik, kata-kata yang indah, kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya. Jadi intinya yang saya dapat renungi dalam ayat ini itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya pastinya, dan kayak kita tuh selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu menyembah selain Dia itu tidak boleh, itu namanya musyrik. Di sisi lain itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, jangan pernah menyakiti perasaannya, dan berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Sekian, terima kasih. Yang terakhir ini ada ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-223 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qadimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu itu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maksud dari ayat ini itu istrimu itu ladang bagimu. Artinya sirami ladangmu, tanam benih pada ladangmu. Apa saja yang ditanam di ladangmu itu pasti akan tumbuh. Jangan marah jika istri melahirkan anak perempuan, karena bukan dia yang salah tapi si petani.
karena benih yang menentukan itu dari sang petani. Jangan juga datangi ladangmu setiap saat. Ada waktu-waktunya, waktu menanam, waktu panen gitu. Jadi jangan datang terus setiap saat. Jika ada gangguan hama dan semacamnya harus diperhatikan, dalam arti jika istrimu sedang hamil itu juga harus diperhatikan. Kalau anaknya nanti sudah lahir, jadikanlah seperti buah, dipelihara, dibersihkan, dibungkus yang rapi supaya orang yang mau beli itu tertarik dan senang dalam membelinya. Intinya jika kamu nanti punya ladang, silahkan garap ladangmu dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Jadi yang saya dapat renungi dari ayat ini itu di situ bagaimana kita menanam, pasti nanti itu hasil yang akan kita tuai, yang hasil yang akan kita panen. Intinya kalau kita ya menanamnya dengan cara-cara yang baik, dengan sesuai dengan tuntunan agama syariat, itu pasti nanti panennya juga dengan hasil yang baik. Ibarat kata kalau kita itu di situ menanam benih, itu benihnya sudah bagus, kualitasnya bagus, pasti nanti juga buah yang dapat kita hasilkan, yang dipanen itu pasti juga bagus. Sama halnya kayak anak tadi sudah dijelaskan, kalau kita itu benihnya anak itu dari benih yang bagus berkualitas, maka anak itu insya Allah lahir kelak akan menjadi anak yang soleh-solehah gitu. Sekian video singkat dari saya, penjelasan singkat dari saya, banyak kurangnya pasti mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.